Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali di dalam acara Siraman Rohani GIA Pegangsaan. Kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan dengan tema yaitu harapan di dalam Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur padamu. Hari ini kami akan sharing kembali firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kami yang mendengarkan, bahwa kekuatan kami, harapan kami hanya terletak kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, bila firman Tuhan ini boleh meneguhkan kami, Engkau berkati setiap Bapak Ibu saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan pengurapan dan kuasa yang daripada Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ketiga berkata demikian. 4 orang yang kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Saya ulangi lagi. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kota Samaria telah diasingkan dan dikepung oleh tentara-tentara Arab pada saat itu. Tentara Arab mengisolasikan kota dan memutuskan jalur distribusi makanan dan hubungannya dengan dunia luar, sehingga Bapak Ibu kasih Tuhan, akibat mengisolasi kota tersebut, maka terjadilah kelaparan di mana-mana karena mereka tidak bisa keluar untuk membeli bahan-bahan makanan, bahan-bahan pokok untuk kebutuhan makanan. Mereka tidak bisa keluar sampai sedemikian, sehingga Bapak Ibu kasih Tuhan, kematian itu akan mengancam semua orang, baik orang kaya maupun orang miskin. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan, di situ ada seorang nabi yang bernama Nabi Elisa menubuatkan demikian. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 2 dikatakan demikian. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelek akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat yang pertamanya, tadi ayat yang kedua, tapi sekarang ayat yang pertama dikatakan, tetapi salah seorang perwira raja mencemooh nubuatannya itu, namun Elisa pun menimpalinya. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi di situ tadi seperti yang dikatakan di dalam pasal ayat yang ketiga, ada 4 orang yang sakit kusta yang tidak mendengar nubuatan daripada Nabi Elisa tadi, karena mereka tinggal di luar kota itu dan di depan pintu gerbang. Yang mereka tahu hanyalah bencana kelaparan. Maka berkatalah mereka satu dengan yang lain. Dan ayat yang ketiga dan 4, saya ulang ayat 3 dan 4, mari kita membaca ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke kemah tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, situasinya sangat mengerikan pada saat itu. Sampai orang kusta ini berpikir kalau dia menyeberang masuk ke daerah Aram itu, ke kota Aram itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan kalau kita masuk ke kota Aram, kalau dia akan hidup ya tetap hidup, tetapi kalau dia membiarkan mereka hidup, mereka tetap hidup. Tetapi kalau mereka akan mematikan mereka akan mati. Nah, bagaimanapun dia akan mengalami hal seperti itu. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, dia mengambil satu keputusan yang sebenarnya ini keputusan yang tepat kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak orang mengalami ketakutan bahaya kelaparan. Kalau kita melihat, kita mendengar berita-berita tentang negara yang bangkrut, ada kelaparan, ada kesulitan yang begitu luar biasa. Memang itu sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Nah,
Bagaimana ketika kita dalam kondisi yang sangat sulit itu, dan kita diperhadapkan sesuatu yang sangat mengerikan dan sangat sulit itu, apa yang kita harus lakukan? Ada dua hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu mengambil tindakan iman, berani mengambil tindakan iman. Kita tidak boleh hanya berpaku tangan, tunggu nanti Tuhan akan menolong saya. Tetap tunggu dengan diam. Memang Tuhan tolong, tetapi kita harus bertindak Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kita harus bergerak. Jangan kita cuma paku tangan saja berdiam diri Bapak Ibu. Contohnya dari 4 orang kusta tadi, walaupun dia tidak mendengar apa yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa, tetapi Bapak Ibu sekalian, dia berani masuk nyebrang ke dalam kota itu. Dikatakan, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota itu ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati. Nah, dia merasa bahwa kalau dia tetap diam, dia juga mati. Kalau masuk pun, kalau dia dapat kesempatan atau berkatnya dia akan hidup. Tetapi kalau dia mati, ya harus mati, ya sama aja mati. Nah, ini adalah keberanian yang diambil oleh orang kusta tadi. Nah, sungguh luar biasa. Apakah kita berani melakukan hal itu? Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak mudah. Ketika kita berani mengambil satu tindakan iman, Bapak Ibu kasih Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Ada pengharapan. Setidak-tidaknya kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hanya berpangku tangan, kita hanya bergantung nanti burung gagak yang mengirim saya. Bapak Ibu kasih Tuhan, sampai kapanpun itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau Anda berani mengambil tindakan iman, melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan tindakan iman kita maju, maka Tuhan beserta dan Tuhan yang akan tolong saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan ajaib dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, perkara-perkara ajaib dapat dilakukan oleh Tuhan sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Mari kita menilai bagaimana Tuhan sudah berlaku hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Bapak Ibu sudah menjadi anak Tuhan atau menjadi orang Kristen berapa tahun? Nah, berapa kali Bapak Ibu mengalami mujizat dan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu menghitung-hitung bagaimana keajaiban Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita, itu tidak dapat dihitung dari kita lahir sampai hari ini. Mungkin saat ini umur Bapak Ibu sudah umur 50 tahun ke atas. Sudah berapa puluh tahun Bapak Ibu mengalami keajaiban dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dasar. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini, tidak ada pengharapan lagi. Dengan situasi seperti itu kita meninggalkan Tuhan, berarti kita bodoh Bapak Ibu. Tetapi ketika kita diperhadapkan situasi yang sulit, seakan-akan tidak ada harapan, kita berani mengambil tindakan iman, kita berani percaya akan kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita, maka kita akan menerima semua apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini keajaiban Tuhan sungguh luar biasa, di mana Tuhan membuat tentara Aram itu lari tunggang-langgang meninggalkan kemahnya dan segala perbekalannya. Kenapa? Singkat cerita, di situ keempat orang ini melapor kejadian kepada raja. Akhirnya orang-orang Samaria pun beroleh jarahan yang banyak di tengah kelaparan, dengan sedangkan perwira raja yang meremehkan perkataan Elisa harus menanggung akibatnya, dia mati terinjak-injak. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu bisa membaca dan merenungkan, membuka Alkitab Bapak Ibu di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1-20, cerita tentang kelaparan yang ada di kota Samaria ini. Bapak Ibu dapat diberikan hikmat, diberikan pengertian, pemahaman yang luar biasa bagaimana firman Tuhan itu hidup. Ketika tidak ada pengharapan, ketika di situasi yang sangat sulit, kita berani mengambil tindakan iman, kita berani bertindak dan kita berani percaya penuh kepada Tuhan, maka seberat apapun pergumulan Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan mendatangkan pertolongan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan akan memberikan belas kasihan dengan cara-cara yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kuncinya adalah percaya dan bertindak dengan iman. Maka Bapak Ibu, Tuhan yang akan menolong Bapak Ibu sekalian. Dalam Yakobus pasal 5
2 ayat 17 mengatakan demikian. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita punya iman, kita harus ada satu tindakan supaya iman kita tidak mati. Jika kita melihat keempat orang kusta tadi hanya duduk-duduk diam, maka dia akan mati koma. Tetapi ketika dia berani mengambil tindakan, dia berani melangkah, maka di situ Bapak Ibu kasih Tuhan, dia tidak mati karena kelaparan, tetapi dia mendapatkan pertolongan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan sekali-sekali menyerah kepada keadaan. Bangkitlah dan percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Dia. Tidak ada satupun yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita tetap memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan Allah kami yang ajaib di tengah-tengah kami kehilangan pengharapan. Biarlah kami tidak menjadi lemah dan kami tidak menjadi hancur Tuhan, tetapi kami semakin kuat di dalam Tuhan karena kami percaya ketika kami lemah, kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kami, pengharapan kami boleh bangkit di dalam Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami, mampukan kami Tuhan, dalam situasi apapun kami berani mengambil tindakan iman dan kami berani menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami, tepat pada waktunya membangkitkan kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami percaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Shalom.